Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa program studi pendidikan matematika dimanapun berada. Secara khusus, adik-adik mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Jember dan Universitas Muhammadiyah Kupang yang tentunya wajib menonton video pembelajaran ini karena merupakan salah satu pertemuan via daring dari program pembelajaran daring kolaboratif. Nah, video ini merupakan pertemuan perkuliah logika dan himpunan ketiga, dan kali ini saya akan membahas tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, dan juga sedikit membahas tentang pernyataan ekuivalen. Dalam pembelajaran ini, tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Dan yang kedua, mampu mengubah suatu pernyataan majemuk ke pernyataan majemuk lainnya yang ekuivalen. Nah, sebelum kita bahas apa itu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, saya ingin mereview kembali materi yang sudah adik-adik pelajari minggu kemarin. Apakah adik-adik masih ingat tentang apa itu disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi, serta pernyataan negasi? Nah, kalau adik-adik ada yang sudah lupa, silakan kita mereview kembali dan juga mengingat-ingat kembali dengan melihat tabel kebenaran pada operasi disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, disjungsi itu adalah operasi atau yang hanya bernilai salah bila kedua proposisi A dan B-nya bernilai salah. Jadi, di tabel kebenaran yang pertama ini, A disjungsi B itu bernilai salah jika pernyataan A-nya salah dan pernyataan B-nya salah. Jadi kedua-duanya salah, maka nilai A disjungsi B-nya itu salah. Sementara yang lainnya bernilai benar. Kemudian konjungsi atau operasi dan itu hanya bernilai benar apabila kedua pernyataannya bernilai benar. Jadi pernyataan A bernilai benar, pernyataan B bernilai benar, maka A konjungsi B bernilai benar. Selanjutnya, operasi implikasi atau operasi jika maka pada dua proposisi operasi jika maka itu kita simbolkan A anak panah B ya. Jadi hanya bernilai salah bila proposisi A bernilai benar dan proposisi B bernilai salah. Nah, kita lihat di tabel kebenarannya. Jadi proposisi A-nya bernilai benar dan proposisi B-nya bernilai salah, maka operasi jika maka atau jika A maka B itu akan bernilai salah. Jadi ini kita hanya mau mengingat kembali ya adik-adik, dan saya yakin adik-adik sudah memahami ini di kegiatan perkuliahan minggu kemarin. Kemudian ada operasi biimplikasi dan juga ada pernyataan negasi atau ingkaran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang apa itu tautologi. Jadi tautologi itu adalah suatu bentuk kalimat atau statement atau proposisi. Nah, kenapa saya menulis ada kata kalimat, ada kata statement, dan juga ada proposisi. Bahkan di buku lain ataupun video pembelajaran lain mungkin menyebut dengan preposisi. Nah, jadi ini sebenarnya punya arti yang sama, yaitu suatu pernyataan. Jadi bisa itu kalimat, statement, maupun proposisi ataupun preposisi itu sebenarnya merupakan pernyataan. Cuma di setiap buku itu, beda buku itu penggunaan katanya juga berbeda. Jadi kalau adik-adik buka di buku referensi apa saja dan menemukan ada kalimat statement, proposisi, preposisi, ataupun pernyataan, berarti itu sama artinya, yaitu membahas tentang pernyataan. Jadi tautologi itu adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai benar atau dikatakan true. Kalau bahasa Inggris true, jadi simbolnya T. Kalau bahasa Indonesia kita pakai benar, jadi biasa pakai simbol B. Dalam tabel kebenaran, suatu tautologi selalu bernilai benar pada semua barisnya. Jadi tautologi itu suatu tabel kebenaran itu dikatakan dia tautologi jika dia bernilai benar pada semua barisnya. Jadi kita langsung lihat ke contohnya ya. Contoh, tunjukkan bahwa statement P disjungsi negasi P konjungsi Q merupakan sebuah tautologi. Perhatikan. Nah, untuk menjawab contoh soal ini atau untuk menyelesaikan contoh soal ini, tentunya kita harus membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, sekarang kita perhatikan tabel kebenaran berikut ini.
Jadi tabel kebenaran ini merupakan salah satu pembuktian apakah statement P disjungsi negasi P konjungsi Q ini merupakan suatu tautologi atau bukan. Nah, kita lihat, kita mengisi dasar-dasar daripada pernyataan dulu. Jadi, kita lihat kolom P dan kolom Q. Jadi, kolom P diisi benar-benar salah-salah, kolom Q kita isi benar-salah, benar-salah. Kemudian kita mencari tabel kebenaran dari pernyataan P konjungsi Q. Jadi kita masih ingat P konjungsi Q atau operasi dan itu hanya bernilai benar apabila pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar. Sehingga di sini kita dapat tabel kebenaran dari P konjungsi Q itu adalah benar, salah, salah, salah. Karena pernyataan 1 yang bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar itu hanya ada pada baris pertama, sehingga pada baris pertama ini tabel kebenaran dari P konjungsi Q itu bernilai benar. Kemudian kita mencari negasi dari P konjungsi Q. Mengapa kita harus mencari negasi dari P konjungsi Q? Untuk membuktikan kebenaran dari statement yang diminta ya. Jadi yang diminta adalah P disjungsi negasi P konjungsi Q. Nah, negasi itu kita sebut juga ingkaran ya. Jadi kalau pernyataannya bernilai benar, maka ingkarannya adalah salah. Kemudian kalau pernyataannya bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Sehingga di sini kita dapat negasi dari P konjungsi Q itu adalah kebalikan dari P konjungsi Q. Maka di sini kita dapat tabel kebenarannya ada bernilai salah, benar, benar, benar. Kemudian selanjutnya kita mau membuktikan P disjungsi negasi P konjungsi Q itu apakah tautologi atau tidak. Kita perhatikan kolom P dan juga negasi P konjungsi Q. Nah, kita lihat kata kunci di sini adalah negasi. Kata kunci di sini adalah disjungsi. Nah, kita ingat disjungsi itu operasi atau. Jadi, pada dua proposisi, perhatikan, jadi di sini kita berbicara tentang P dan juga negasi P konjungsi Q. Jadi, operasi atau dua proposisi yang menyatakan A disjungsi B hanya bernilai salah bila kedua proposisinya, yaitu proposisi 1 maupun proposisi yang kedua itu bernilai salah. Nah, kita lihat di kolom P, ada yang bernilai salah, ada ya di baris ketiga dan baris keempat ini. Kemudian kita lihat temannya di sebelah, yaitu negasi P konjungsi Q. Apakah di baris ketiga dan keempat ini bernilai sama-sama salah? Ternyata di baris ketiga dan keempat pada kolom negasi P konjungsi Q ini bernilai benar, yang artinya bahwa pernyataan P disjungsi negasi P konjungsi Q ini tabel kebenaran akhirnya adalah tidak ada yang bernilai salah. Ya, dia akan bernilai salah apabila pernyataan satunya salah dan pernyataan duanya salah. Dan itu tidak ditemukan pada kolom tabel kebenaran P dan juga kolom tabel kebenaran negasi P konjungsi Q. Yang saya lingkar kuning ini ya. Jadi, di sini kita dapat P disjungsi negasi P konjungsi Q itu bernilai benar semua apapun proposisi dari kedua pernyataan itu. Nah, jadi kita bisa tulis statement P disjungsi negasi P konjungsi Q selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari proposisi P dan Q. Maka P disjungsi negasi P konjungsi Q disebut tautologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi merupakan suatu bentuk proposisi majemuk yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai variabel proposisi. Jadi kontradiksi ini kebalikan dari tautologi. Kalau tadi tautologi itu suatu bentuk proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai variabelnya, maka kontradiksi ini adalah kebalikan dari tautologi tadi. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung lihat contoh soalnya atau langsung ke penyelesaian contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, tunjukkan bahwa statement P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q merupakan sebuah kontradiksi. Jadi di sini kita disuruh membuktikan apakah konjungsi dari kedua pernyataan ini merupakan suatu kontradiksi. Jadi di sini kita disuruh membuktikan konjungsi dari P konjungsi Q dan negasi P disjungsi Q.
Penyelesaiannya sama, jadi untuk membuktikan apakah dia kontradiksi atau bukan, kita harus menggunakan tabel kebenaran. Oke, jadi adik-adik lihat di sini sudah disajikan tabel kebenaran. Nah, ini adalah tabel kebenaran yang sebenarnya penyelesaiannya sudah sampai di akhir, yaitu pembuktian dari apakah konjungsi dari P konjungsi Q dan negasi P disjungsi Q ini bernilai salah semua atau kontradiksi. Nah, tapi kalau seandainya adik-adik menyelesaikannya itu jadi kita per tahap ya. Pertama, kita mengisi kolom pernyataan P, yakni benar, benar, salah, salah. Kemudian kita mengisi pernyataan kedua Q. Jadi biasanya benar, salah, benar, salah. Nah, selanjutnya kita mengisi kolom tabel kebenaran dari P konjungsi Q. Mengapa harus P konjungsi Q? Karena kita lihat yang diminta itu apa. Jadi di sini yang diminta adalah P konjungsi Q, konjungsi negasi P disjungsi Q. Maka yang kita cari harus P konjungsi Q dan juga nanti kita akan mencari negasi dari P disjungsi Q. Nah, di sini kita lihat P konjungsi Q. Nah, tabel kebenarannya itu yang dihasilkan adalah benar, salah, salah. Jadi kita ingat kembali seperti yang saya bilang, konjungsi dari dua pernyataan itu hanya bernilai benar apabila pernyataan satu dan duanya sama-sama bernilai benar. Sehingga di sini yang bernilai benar hanya pada pernyataan yang mana P-nya bernilai benar dan Q bernilai benar. Selain daripada itu, pernyataannya bernilai salah. Kemudian kita cari P disjungsi Q. Mengapa P disjungsi Q? Karena kita akan mencari negasi dari P disjungsi Q-nya. Sehingga kita terlebih dahulu mencari P disjungsi Q. Nah, di sini P disjungsi Q itu, kita ingat disjungsi itu operasi atau ya, jadi hanya bernilai salah apabila pernyataan satu bernilai salah dan pernyataan dua bernilai salah. Jadi di sini pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai salah itu ada pada baris keempat. Sehingga di sini P disjungsi Q itu bernilai salah pada baris keempat. Selain daripada itu pernyataannya bernilai benar. Kemudian kita cari negasi dari P disjungsi Q. Maka kebalikan daripada P disjungsi Q. Jadi kalau di sini benar maka di sininya salah. Kalau di P disjungsi Q-nya salah, maka di negasinya itu bernilai benar. Jadi kebalikannya. Nah, karena kita sudah dapat statement dari P konjungsi Q dan juga negasi dari P disjungsi Q, maka kita bisa menarik kesimpulan daripada statement P konjungsi Q, konjungsi negasi P disjungsi Q. Sehingga di sini kita lihat konjungsi seperti yang sudah kita bicarakan di awal, hanya bernilai benar apabila pernyataan satu bernilai benar dan pernyataan yang kedua juga bernilai benar. Nah, kita lihat pada P konjungsi Q dan juga kita lihat pada negasi P disjungsi Q. Pada P konjungsi Q yang bernilai benar ada pada baris pertama. Kita lihat apakah pernyataan kedua atau temannya pernyataannya juga bernilai benar. Jadi negasi P disjungsi Q ini pada baris pertama ternyata bernilai salah. Namun demikian pada tabel P konjungsi Q dan juga negasi P disjungsi Q itu kalau kita konjungsikan berarti tidak ada pernyataan yang bernilai benar. Karena baik pernyataan satu maupun pernyataan kedua tidak ada yang sama-sama bernilai benar. Nah, kita perhatikan adalah di kolom yang saya lingkar kuning ini ya. Sehingga pernyataan P konjungsi Q, konjungsi negasi P disjungsi Q itu semuanya bernilai salah apapun proposisi dari P konjungsi Q dan negasi P disjungsi Q. Dengan demikian, statement P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q selalu bernilai salah apapun nilai kebenaran dari pernyataan P dan Q. Maka statement P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q ini disebut kontradiksi. Jadi semuanya bernilai salah sehingga disebut kontradiksi. Selanjutnya kita lihat apa itu kontingensi. Kontingensi merupakan sebuah statement atau proposisi majemuk disebut kontingensi bila statement tersebut tidak tergolong sebagai tautologi ataupun kontradiksi. Jadi ketika kita menyelesaikan atau membuktikan statement yang diminta
atau proposisi majemuk yang diminta, dan ketika kita menarik kesimpulan ternyata itu bukan tautologi maupun kontradiksi, maka itu disebut kontingensi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tautologi, kontradiksi maupun kontingensi. Selanjutnya saya akan menyentil sedikit tentang inverse, converse, dan kontrapositif. Nah, inverse itu dikatakan inverse jika diketahui jika P maka Q, maka bentuk inversenya adalah negasi P maka negasi Q. Oke, jadi kita lihat rumusannya. Jika P maka Q, maka inversenya adalah kebalikannya atau ingkarannya. Jadi negasi P maka negasi Q. Kita lihat contoh dari statement ini. Jika Anda mengerjakan tugas Anda, jadi Anda mengerjakan tugas Anda ini adalah pernyataan P, maka Anda tidak akan dihukum. Anda tidak akan dihukum ini adalah pernyataan Q-nya. Maka inversenya adalah ingkaran dari P. Jadi jika Anda tidak mengerjakan tugas Anda, maka ingkaran dari Q-nya adalah maka Anda akan dihukum. Jadi Q-nya tadi adalah Anda tidak akan dihukum, maka ingkarannya maka Anda akan dihukum. Jadi inverse dari pernyataan jika Anda mengerjakan tugas Anda, maka Anda tidak akan dihukum. Inverse-nya adalah jika Anda tidak mengerjakan tugas Anda, maka Anda akan dihukum. Selanjutnya converse. Converse ini jika diketahui jika P maka Q, maka bentuk converse-nya adalah jika Q maka P. Jadi contohnya statement jika Anda mengerjakan tugas Anda, maka Anda tidak akan dihukum. Converse-nya adalah jika Anda tidak akan dihukum, maka Anda mengerjakan tugas Anda. Jadi di sini jika P maka Q, maka tinggal dibalik jika Q maka P. Kemudian kontrapositifnya itu jika diketahui jika P maka Q, maka bentuk kontrapositifnya adalah jika Q maka negasi Q maka negasi P. Kontrapositif ini merupakan converse-nya bentuk inverse. Contoh dari statement, jika Anda mengerjakan tugas Anda, maka Anda tidak akan dihukum, maka kontrapositifnya adalah ingkaran dari Q maka ingkaran P. Maka kontrapositifnya itu adalah jika Anda akan dihukum, maka Anda tidak mengerjakan tugas Anda. Nah, jadi kalau kalian bingung dari pernyataan ini, misalnya, maka kalian bisa menjabarkan satu persatu. Misalnya, jika Anda mengerjakan tugas Anda mengerjakan tugas Anda ini adalah pernyataan P. Kemudian Anda tidak akan dihukum ini pernyataan Q. Kemudian untuk membuat negasinya berarti ingkaran daripada pernyataan P maupun ingkaran dari pernyataan Q. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusannya dengan menggunakan kata jika dan maka. Penghubungnya itu ya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah apa itu proposisi ekuivalen. Jadi dua statement A dan B dikatakan ekuivalen. Jadi secara logika itu simbol A ekuivalen B itu seperti yang terlihat ini ya. Jadi ada garis penghubungnya tuh di tingkat 3 gitu ya. Jadi itu bacanya A ekuivalen B. Jadi A dikatakan ekuivalen B, atau di sini katakan pernyataan A itu atau proposisi A ekuivalen proposisi B itu jika memenuhi kondisi tabel kebenaran kedua statement memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, bingung kan dengan kalimat ini? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh soalnya. Jadi contoh di sini disuruh tunjukkan dua statement. Jadi di sini ada dua statement. Statement A itu negasi P disjungsi Q, dan statement B-nya itu negasi P konjungsi negasi Q. Nah, disuruh tunjukkan apakah pernyataan A dan pernyataan B ini ekuivalen. Nah, untuk menyelesaikannya tentunya kita tetap menggunakan tabel kebenaran. Berikut sudah disajikan tabel kebenaran statement A negasi P disjungsi Q dan pernyataan B negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kalau kita isi tabel kebenarannya, yang pertama seperti biasa kita mengisi pernyataan P-nya itu dengan nilai kebenarannya dan Q juga kita isi dengan nilai kebenarannya. Kemudian kita tarik kesimpulan P disjungsi Q-nya. Kemudian kita cari negasi dari P disjungsi Q. Nah, ini kita dapat penarikan kesimpulan dari negasi P
disjungsi ki itu adalah salah, 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 benar. Kemudian kita lihat di pernyataan B, jadi yang ingin kita cari adalah negasi P konjungsi negasi ki. Dari sini kita isi negasi P dan negasi Q-nya itu adalah kita perhatikan dari tabel kebenaran pernyataan P dan Q. Jadi pernyataan P yang awalnya ini benar-benar salah-salah, maka negasinya itu salah-salah benar-benar. Kemudian negasi dari Q ini benar-salah benar-salah, maka di sini salah-benar salah-benar. Nah, kemudian negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kita ingat lagi bahwa kalau konjungsi itu dia dikatakan benar apabila kedua pernyataannya itu bernilai benar. Dari sini pernyataan satu yaitu negasi P-nya ini bernilai benar dan negasi Q-nya ini bernilai benar ada pada baris keempat. Nah, di sini maka negasi P konjungsi negasi Q itu bernilai benar pada baris keempat. Selain daripada itu bernilai salah-salah. Nah, kita lihat apakah pernyataan A ini dan pernyataan B ini ekuivalen. Nah, kita lihat pada pernyataan yang ini, penarikan kesimpulan di akhirnya, dia nilai kebenarannya adalah salah-salah, salah benar. Itu ekuivalen juga dengan pernyataan pada B, yang ketika ditarik kesimpulan kita dapatkan salah, salah, salah benar. Jadi, dapat ditunjukkan bahwa kedua statement A dan B itu ekuivalen ya. Mengingat statement pada kolom negasi P disjungsi Q dan kolom negasi P konjungsi negasi Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang kontradiksi, tautologi, kontingensi, dan juga proposisi ekuivalen, kalian bisa menyelesaikan atau mengerjakan latihan soal ini. Jadi tadi latihan soal yang di proposisi ekuivalen itu, saya beri nama A, kemudian ini ada B dan C ya. Jadi B dan C ini kalian bisa latihan di rumah. Nah, jadi yang B ini tunjukkan dua statement, pernyataan A, negasi P, konjungsi Q, dan pernyataan B, negasi P, disjungsi negasi Q. Nah, setelah kalian sudah bisa membuktikan dua pernyataan pada B ini, maka kalian akan bisa menjawab soal nomor C ini. Jadi soal nomor C ini sebenarnya hanya menjelaskan dari pembuktian kalian apakah kedua contoh pada A dan B itu merupakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu yang pertama itu negasi P konjungsi Q itu ekuivalen negasi P disjungsi negasi Q, dan yang kedua itu negasi P disjungsi Q ekuivalen negasi P konjungsi negasi Q. Nah, jadi kalau A tadi kita sudah membuktikan bahwa negasi P disjungsi Q itu ekuivalen negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kemudian nanti pernyataan yang pertama ini atau hukum De Morgan yang pertama ini itu kalian harus membuktikan dulu soal nomor B. Kalau seandainya dia terbukti seperti ini hasilnya, maka contoh pada A dan B itu merupakan hukum De Morgan. Jadi pengertian ekuivalen itu berarti berlaku bolak-balik atau biimplikasi. Nah, jadi ini latihan soal yang nanti kalian kerjakan dan juga harus kalian kumpulkan bersama dengan tugas di akhir dari video pembelajaran ini. Jadi tadi sebelumnya ada dua nomor yaitu nomor B dan C itu kalian kerjakan. Kemudian nanti ditambah dengan tugas. Jadi yang ini tugas 1 dan 2 ini ada kasus yang saya berikan. Kemudian nanti kalian harus memecahkan kasus ini. Jadi ada 4 nomor yang perlu kalian kerjakan dan kalian kumpulkan lewat aplikasi LMS ya. Saya mohon kalian bekerja sama tapi tidak sama menulis atau tidak mengumpulkan atau mengupload tugas yang sama hanya tinggal mengganti nama ya. Nanti akan bisa ketahuan dengan melihat tulisannya ya. Jadi ada 4 nomor, boleh kalian bekerja sama di luar kampus, boleh ya. Jadi diskusi bisa, tapi tugas ini adalah tugas individual, jadi dikerjakan atau ditulis masing-masing. Kemudian nanti itu jangan lupa ditulis nama dan kemudian di foto dan diupload di aplikasi LMS. Oke, sekian saja pembelajaran via video pembelajaran hari ini terkait dengan
pokok bahasan logika dan himpunan, khususnya subpokok bahasan tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan proposisi ekuivalen. Dan semoga video ini sedikit membantu kalian untuk memahami, karena untuk lebihnya kalian memahaminya itu dengan cara kalian belajar secara mandiri dengan menggunakan buku referensi apa saja terkait dengan logika dan himpunan, dan khususnya yang relevan dengan materi yang disajikan. Oke, sekian dan terima kasih ya adik-adik. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga perkuliahan ini dimudahkan, dilancarkan sampai dengan akhir dan hasilnya memuaskan, dan semoga kalian sehat selalu dan semangat terus untuk mempelajari matematika. Semangat calon guru matematika. Bye-bye.